Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Anissa Nadia akan mempresentasikan bisnis yang telah kami rancang, yaitu Getla Nutri. Pertama-tama, ini merupakan latar belakang yang kami gunakan pada saat merancang bisnis ini. Jadi pada saat ini perkembangan era digital itu ditandai dengan masifnya penetrasi atau penggunaan media sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu terus berlangsung dan berkembang begitu cepat dan juga semakin canggih. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu alasan di mana kami merancang bisnis ini. Kemudian, menurut Kemenkes, itu terdapat 95,5% orang Indonesia menjalani diet yang tidak sehat, sehingga hal tersebut dapat beresiko menyebabkan beberapa penyakit yang tidak menular, seperti contohnya ketika seseorang kekurangan gizi, maka ia akan mengalami kondisi malnutrisi. Dan ketika seseorang kelebihan gizi, maka ia akan mengalami kondisi obesitas. Dan juga berhubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah terjadi beberapa tahun kebelakang, itu menyebabkan adanya perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menjaga pola makan yang sehat, itu sangat penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang baik. Dan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah makan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Makanan-makanan bergizi itu sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar bisa terlindungi dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Kemudian, fitur-fitur yang kami sediakan pada aplikasi kami itu sebagian merupakan fitur-fitur aplikasi yang sudah dimiliki pada beberapa kompetitor, dan juga terdapat inovasi dan modifikasi yang telah kami lakukan sehingga dapat dikatakan aplikasi kami ini memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan aplikasi lainnya. Dengan beberapa alasan dan latar belakang yang sudah kami jelaskan, maka kami memutuskan untuk merancang aplikasi Getla Nutri yang diharapkan dapat membantu pengguna dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatannya. Value proposition yang dimiliki oleh kami itu dapat dilihat pada slide berikut ini. Di sini dijelaskan aplikasi yang kami kembangkan itu dapat menjawab permasalahan yang ada pada bagian customer profile, yaitu sebelah kanan. Contohnya, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa alasan customer melakukan diet, diantaranya ingin menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan, kemudian diet karena kondisi kesehatan, dan juga mengurangi resiko penyakit. Kemudian di sini juga dapat dilihat pada bagian pain di mana customer masih merasa target diet yang dilakukan itu tidak tercapai. Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut, kami membuat aplikasi diet yang menyediakan fitur program diet yang disesuaikan dengan kondisi, sehingga dicantumkan juga list rekomendasi makanan yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kalori untuk customer. Dengan hal tersebut diharapkan itu dapat membantu customer untuk mencapai target dietnya, sehingga dapat memenuhi juga ekspektasi dari customer. Atau pada kanvas ini itu dapat dilihat pada bagian customer gain. Salah satunya adalah informasi diet dan juga program diet yang menyesuaikan sehingga berat badan naik atau turun. Kemudian, apa alasan para pengguna harus memiliki atau menggunakan aplikasi kami? Sesuai dengan value proposition yang sudah kami jelaskan sebelumnya, aplikasi kami ini merupakan aplikasi dengan fitur terlengkap, kemudian dapat juga digunakan pada pengguna Android maupun iPhone, sehingga aplikasi ini tuh mudah didapatkan gitu. Kemudian juga tersedia dua pilihan bahasa, terdapat bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris yang merupakan bahasa universal, dan tampilannya itu sudah kami rancang sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan, serta pengguna dapat mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk pengguna baru maupun pengguna tetap setiap bulannya. Selanjutnya, ini terdapat our business model atau bisnis model yang kami gunakan. Jadi, bisnis model yang kami gunakan adalah bisnis model freemium dengan target konsisten 1% pengguna itu konversi dari paket gratis ke paket berbayar. Untuk market size-nya sendiri itu mencapai 193.000. 193.000 ini merupakan jumlah masyarakat Indonesia yang berusia 17-50 tahun yang menggunakan smartphone dengan biaya 50.000 untuk paket berbayar, maka yang mungkin akan menggunakan fitur berbayar kami itu ada di
rentang usia 35-50 tahun karena dianggap sudah memiliki financial yang stabil. Itu ada sekitar 61.000 orang yang akan menggunakan paket berbayar. Sehingga dengan jumlah tersebut akan menghasilkan keuntungan atau project revenue sebesar 3,05 M. Dengan akuisisi pelanggan itu sebesar 30%, untuk maintenance 20%, untuk partner 30%, sehingga profit yang akan kami dapatkan nantinya itu sebesar 20%. Selanjutnya, ini terdapat go-to-market plan. Jadi, go-to-market plan ini merupakan rencana yang kami rancang untuk menarik masyarakat agar menggunakan aplikasi Getla Nutri. Terdapat 3 komponen dalam membuat go-to-market plan ini. Yang pertama, itu market analysis. Jadi, untuk market analysis sendiri, ini sudah disinggung juga sebelumnya di bagian background atau latar belakang. Terus yang kedua, ada bagian marketing selection. Jadi, marketing selection ini tuh menjelaskan siapa target pengguna aplikasi kami. Ini juga sudah dijelaskan pada bagian bisnis model. Jadi, aplikasi kami ini ditargetkan untuk masyarakat Indonesia yang usianya 17-50 tahun, di mana mereka merupakan pengguna aktif smartphone. Kemudian, yang ketiga, itu ada marketing mix. Jadi, marketing mix ini menjelaskan unsur-unsur dalam pemasaran. Unsur-unsur tersebut yang kami gunakan itu ada 7. Yang pertama adalah produk. Jadi, di sini produk yang kami tawarkan adalah aplikasi Getla Nutri, di mana ini bisa didapatkan secara gratis ataupun berbayar untuk fitur yang lebih lengkap dan bisa diperoleh di Google Play atau App Store. Kemudian, cara kami mempromosikan dalam bentuk organik ataupun berbayar. Kalau untuk berbayar sendiri, itu kita akan bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan aplikasi kami. Kemudian yang terakhir itu ada physical and process. Untuk physical and process sendiri itu bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ini merupakan tampilan atau interface dari aplikasi kami. Yang pertama ada tampilan home atau ini untuk sign in. Kemudian ada home, di sini juga tertulis fitur-fitur kami, yaitu ada calorie counter, calorie catalog, find my recipe, dan juga consultation. Lalu ini ada calorie counter. Selanjutnya, ini juga masih bagian dari interface kami, itu ada kalori katalog, di mana nanti pengguna bisa mencari jumlah kalori dari setiap masing-masing makanan, lalu ini ada online consultation, dan yang terakhir ada find my recipe. Jadi di sini nanti pengguna bisa memasukkan list bahan-bahan yang tersedia di rumah. Nanti sistem akan secara otomatis memberikan resep sesuai dengan bahan yang ada. Gitu. Selanjutnya, ini ada customer acquisition. Di sini dijelaskan bagaimana cara kita menarik pengguna aplikasi lain untuk berganti ke aplikasi Getla Nutri. Tahap-tahapnya itu dengan meningkatkan awareness kepada masyarakat bahwa terdapat aplikasi baru yang memiliki fitur yang lebih lengkap dari aplikasi lainnya. Kemudian, consideration, di mana orang yang sudah mengetahui aplikasi dan sedang merencanakan program diet itu mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi Getla Nutri. Kemudian, decision, yaitu pengguna akan memutuskan untuk menggunakan aplikasi Getla Nutri baik secara premium maupun free account. Ketiga tahap yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan tahap-tahap yang bisa kita lakukan dengan cara promosi atau marketing strategi baik secara organik ataupun berbayar. Nah, untuk mempertahankan pengguna aplikasi kami merancang juga metode evaluasi agar aplikasi ini tetap menjadi aplikasi yang baik. Metode evaluasi yang kami gunakan, yang pertama itu ada penilaian pengguna terhadap aplikasi, kemudian feedback yang diberikan secara personal melalui email customer service yang disediakan atau media sosial lainnya, kemudian juga jumlah dan jenis kendala yang dialami oleh pengguna. Kalau misalnya banyak kendalanya dan beragam, berarti ada bagian yang perlu kami evaluasi lagi. Kemudian yang terakhir, ada evaluasi berkala dengan melakukan gap analisis rutin, yaitu per 6 bulan, antara kebutuhan pengguna akibat berkembangnya teknologi dengan fitur yang tersedia dalam aplikasi. Karena mungkin saja kebutuhan pengguna itu akan berubah gitu, baik itu bertambah maupun berkurang dengan adanya perkembangan teknologi. Yang selanjutnya, ini terdapat kompetitor kami, itu bisa dilihat per fiturnya, ada calorie counter, exercise tracking, kemudian health consultation. Di situ dituliskan aplikasi apa saja yang memiliki fitur tersebut, kemudian dituliskan juga kelebihan dan kekurangannya. Bisa dilihat pada slide.
yang selanjutnya ini merupakan tim kami yang merancang Getla Nutri. Jadi ada CEO, di bawah CEO itu ada CTO yang bergerak di bidang teknologi, kemudian CFO itu finansial, kemudian CMO marketing, dan juga COO itu lebih ke arah operasional. Kemudian di bawahnya juga ada bagian-bagiannya lagi, bisa dilihat pada slide. Yang selanjutnya ini adalah timeline yang kami rancang. Jadi pada bulan Mei 2022 kami melakukan survei dan juga pengembangan. Jadi survei mengapa aplikasi ini harus terus dikembangkan. Kemudian nanti di bulan Agustus 2022 itu akan dilakukan interface final dan prototyping. Kemudian nanti di bulan Maret 2023 dilakukan alpha testing. Jika alpha testing ini berjalan lancar, maka akan dilakukan sosialisasi selanjutnya terkait dengan penggunaan ini atau dilakukan promosi. Lalu dilakukan beta testing. Beta testing ini akan dilakukan pada bulan Desember 2023. Setelah dilakukan beta testing, tentunya akan dilakukan evaluasi, dan jika tidak terdapat kendala, itu akan dilakukan market launching pada bulan Februari di tahun 2024. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.